Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SMK Budi Mulya yang berbahagia pada kesempatan ini bisa hadir. Marilah pertemuan kali ini kita awali dengan mengucapkan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Itu salah satu bukti nikmat dan rahmat Allah yang diberikan pada kita. Terutama kita hidup sekali ini Allah diberikan hidayah, bisa mengetahui agama Islam, bisa berpedoman pragmatis, adalah bentuk kenikmatan yang luar biasa. Atas pemberian dari Allah kita syukuri dengan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya kita ucapkan syukur kepada para pengantar agama atas amal soleh perjuangan mulai Rasulullah SAW. Beliau yang menunjukkan kepada kita bagaimana mencapai agama yang benar, mengetahui agama Islam. Yang perjuangan beliau terus dilanjutkan, dihidupkan oleh para khulafaur rasyidin, para ulama, para balik-balik sampai kepada kita. Maka atas amal solehnya kita doakan dengan kalimat syukur. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Dan kepada Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan guru di SMK Budi Mulya yang sudah hadir, bisa memenuhi undangan kami dalam rangka pengimbasan materi disiplin positif dari materi yang kami dapatkan di calon guru penggerak kebetulan angkatan tersebut. Atas kehadiran Bapak Ibu, pelanggaran waktunya disebut alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah taala manfaat acara dan berkah. Bapak Ibu, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Bapak Ibu, insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama belajar membuka tentang materi disiplin positif. Insya Allah waktu yang kami siapkan, yang disiapkan oleh pihak sekolah kurang lebih 50 sampai 60 menit. Maka dari itu mohon izin kami akan semaksimal mungkin dalam menyampaikan materi. Dan yang kedua, mohon maaf bila mana nanti di dalamnya materi ada hal yang memang perlu kita buka bersama, kita diskusikan bersama. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mohon bantuan Pak Tommy, kita masuk ke materi pertama. Masuk ke slide. Di awal, ya, insya Allah Bapak Ibu sudah kenal dengan saya. Insya Allah Bapak Ibu sudah kenal dengan saya. Saya termasuk staf pengajar juga di SMK Budi Mulya. Nama saya Muhammad Rosin. Aslinya kalau dibilang status lembaga SMK, untuk saat ini kebetulan saya sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Karawang. Insya Allah ini sudah masuk modul 1.4 dan kita akan berjalan terus nanti sampai akhir kegiatan. Lanjut. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini bersama-sama kita akan membahas materi modul 1.4 yang pernah saya pelajari, yaitu tentang budaya positif. Nanti akan banyak turunannya atau sub materi yang nanti akan kita pelajari bersama. Silakan lanjut. Baik,
alangkah baiknya setelah kita buka dengan doa, alangkah baiknya setiap kegiatan kita ada kesepakatan seperti kita dalam belajar dengan anak-anak, yaitu kesepakatan yang nanti akan menjadi pedoman kita di dalam proses kegiatan ini. Sudah saya tuliskan 2 hal. Bapak Ibu bisa mencermati. Ini terbuka ketika nanti Bapak Ibu ingin menambahkan atau Bapak Ibu ingin mengurangi. Nah, dipersilakan. Bagaimana dengan kesepakatan? Apakah perlu ditambah? Bapak Ibu? Ditambah. Bisa termasuk Pak Tommy ditambah. Kira-kira apa ditambahnya? Iya. Boleh izin ke kamar mandi Pak Tommy. Boleh ke kamar mandi. Ada lagi Bapak Ibu? Insya Allah nanti ada pembelajaran di sekolah. Kayaknya cukup Bapak Ibu ini. Apakah ada tambahan? Informasi. Oke, memang butuh orang yang ahli di bidangnya, koruptor. Boleh ke kamar mandi, maksudnya siapa? Tapi kalau sepakat nggak apa-apa dari masing-masing. Insya Allah cukup Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Ini kesepakatan kita sebagai pedoman bersama. Harapannya Bapak Ibu di dalam kegiatan ini masing-masing tidak bisa seutuhnya hadir. Jadi kalau bahasa sugesti ahli psikologis, lupakan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang dapat mengganggu aktivitas atau proses kegiatan hari ini. Yang tadi masih mikirin cicilan misalkan, yang tadi sekiranya kok belum ngasih uang saku anak, lupakan dulu, kita fokus, kita tenangkan hati, tenangkan pikiran, berdamai sejenak. Mari bersama-sama hadir sebetulnya di ruangan ini untuk mengikuti proses kegiatan. Kita lanjut. Bapak Ibu, disiplin positif yang nanti akan bersama-sama kita bahas, ada kompetensi yang diharapkan setelah materi ini, yaitu Bapak Ibu guru mampu memahami pentingnya kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Yang kedua, kompetensi yang diharapkan adalah Bapak Ibu guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Ini 2 kompetensi yang nanti diharapkan setelah kegiatan ini bisa ada, tumbuh dan berkembang. Kita lanjut Pak ini. Kita lanjut. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pertanyaan tematik, kayaknya Bapak Ibu hadirnya masih lelah. Tadi habis Bu ya, bisa Jumat sehat. Mungkin untuk menyemarakan, membangkitkan suasana, kita habis breaking dahulu aja. Ada yang membantu saya tes breaking tidak ini? Yang bisa pintar-pintar goyang. Ya Bapak, itu saya SPG. Pakai itu yang goyang-goyang atau kita tepuk saja ya. Nah, tepuk saja. Saya punya tepuk namanya tepuk semangat. Nah,
tepuk semangatnya ini. Tepuk semangat. Semangat. Gimana Bapak Ibu? Bisa? Bisa ya? Pakai ekspresi. Kalau saya lihat sahabat itu pakai hati. Pakai hati. Kita baik. Tepuk semangat. Saya terjaga dalam semangat. Ayo semangat. Baik, Bapak Ibu, materi kita hari ini disiplin positif. Disiplin positif ini sangat kental sekali baik dunia pendidikan. Bapak Ibu di dalam kelas sebagai guru pengajar, Bapak Ibu guru BK sebagai konselor, kemudian Bapak Ibu yang menjadi guru weekend, yang menjadi kesiswaan, menjadi satpam, ini kaitan sekali dengan apa yang namanya disiplin. Betul tidak Bapak Nia? Sangat kental sekali. Bahkan dunia pendidikan itu tidak bisa terpisahkan dengan kata disiplin. Apalagi kalau kita berbicara militer, ya, kental sekali dengan disiplin. Saya punya 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang merangsang supaya kita bisa berpikir lebih mendalam, merangsang. Tapi kan kalau sudah merangsang itu bawaannya lolos, tidak terkontrol, ya. Baik, pertanyaan pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak Bapak Ibu? Bisa jadi main dia saya minum. Main dia saya minum. Bisa jadi, bisa iya, bisa jadi ya. Karena faktornya bisa dari anak. Wah, luar biasa. Kayaknya saya di sini itu bukan penghibasan kita, malah kayak seri bersama ya. Alhamdulillah. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau bersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Iya, bisa. Luar biasa ini. Saya imbangi ini. Bisa ya, bisa tidak. Tapi Bapak Ibu yang lain gimana? Tergantung. Bu Irma di mana nih? Mana Bu? Sama bisa ya, bisa tidak. Pak Mar gimana Pak Mar? Oh, bisa tidak. Pak Mar belum kelas. Yang ketiga Bapak Ibu, pertanyaan pemantik saya adalah memberi penghargaan, reward, Bu ya, sesuatu yang dapat membuat nanti kita berbunga-bunga. Sampai kadang tidur itu masih tertinggikan, ya, karena reward. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju? Baik. Kalau 1, 2 masih main bias Nebino, kalau yang 3 sudah acung jempol setuju. Mari bersama-sama kita buka materinya. Lanjut Pak Tommy. 6 sub materi yang akan kita bahas adalah pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. 3 keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol. 6 adalah segitiga restitusi. Lanjut. Kita masuk topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Pak Rani. Ya, Bapak Ibu, ini sebuah analogi perubahan paradigma yang harus kita cermati. Saya bacakan. Ada A dan B. A dan B ini kan kata-kata di Quran. Katakanlah si A itu Tono, si B ini A dan B. Sobeklah saling kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Genggam dengan kuat. Teman Anda B mencoba dengan sekuat tenaga untuk berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut.
B bisa menuju, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuktikan membuka kepala tangan Anda tersebut. Kira-kira kalau menurut analisis Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan oleh A? Kira-kira akan tadi menggenggam kertas dengan sekuat-kuatnya. Temannya B pengen mencoba untuk membuka genggaman itu dengan merayu, menghadik, mengancam. Kira-kira yang terjadi apa? Pastinya si A tersebut akan tetap menggenggam dengan kuat, dengan erat tak akan dibuka. Ini bersama-sama yang akan kita ubah paradigma inilah. Ini sebuah analogi. Jadi lanjut ini. Maksudnya begini, perubahan paradigma yang nanti harus kita terapkan adalah di teori kontrol ini ilusi. Ilusi itu kan hanya sebuah bayangan yang imajinasi gak nyata ya. Itu hanya ilusi. Kalau kita sandingkan dengan dunia pendidikan saat ini, kita sebagai guru, apakah guru itu mengontrol murid? Tidak kan ya? Guru itu apakah mengontrol murid? Di sini dibilangnya ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang ketika melakukan salah atau kita kuatkan menjadi orang itu sangat bersalah, terus jadi membuat karakternya baik, itu hanya juga sebuah ilusi. Yang ketiga, penguatan positif efektif yang bermanfaat, itu juga katanya sebuah ilusi. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seseorang. Tapi kalau kita berhenti kepada murid, itu juga hanya sebuah ilusi. Itu kalau kita analogikan yang pertama tadi sama. Jadi murid itu punya kontrol sendiri. Nah kita ketika ingin kontrol, ingin memaksa dan lain sebagainya, itu hanya sebuah ilusi. Kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus itu raksana. Jadi sebetulnya siapa sih sesungguhnya yang mengontrol tadi, yang memiliki kontrol? Kalau kita lihat analogi pertama, siapa Bapak Ibu yang memiliki kontrol? Pastinya diri sendiri. Makanya di slide selanjutnya, ilusi kalau hanya guru itu mengontrol pada dan seterusnya. Jadi sebetulnya kalau yang memiliki kontrol itu adalah dirinya sendiri. Ini ada hal yang kita bisa cermati untuk kita bedakan. Stimulus respon, rangsangan respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon, kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, memiliki alasan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Teori kontrol kolaborasi, jadi bukan membujuk, mengini-ini, tapi kolaborasi. Dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang atau kalah. Di sini sudah bisa kita lihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Sangat jelas sekali. Contoh di kalimat yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Jadi anak-anak itu kita paksa
Kita coba bagaimana pandangannya sama dengan kita. Tapi kalau di dalam kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Arahnya seperti itu. Yang kedua, perilaku guru dilihat dari suatu kesalahan. Misalkan Bapak Ibu tadi, anak terlambat sekolah. Itu kalau kita lihat ada berbagai aspek sebetulnya. Jadi tidak bisa langsung dicas kamu, tapi kita bisa melihat ke belakang. Ada beberapa aspek. Nanti caranya bagaimana akan di belakang ada. Tapi kalau di dalam kontrol, dia itu tidak langsung dicas, tapi dilihat. Suatu kesalahan perbuatan itu pasti punya tujuan, punya alasan tertentu. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Ini teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kita lanjut, nanti di belakang akan dibahas. Baik, Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah membuka kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu sebetulnya nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang baik, yang bijak, yang itu sifatnya universal, tidak karena ras, suku, agama, golongan, organisasi, dan lain sebagainya. Jadi universal, semua orang mengakui bahwa itu nilai bijak. Contoh misalkan sopan santun, semua orang pasti mengakui itu nilai bijak, nilai yang baik, nilai-nilai kebijakan. Kalau di dalam kurikulum merdeka, di dalam pendidikan kita ada 6 elemen yang dikeluarkan di dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada bernalar etis, ada mandiri, berkebinekaan global, gotong royong dan prihatin. Kita yakin bahwa 6 elemen di dalam profil pelajar Pancasila itu nilai kebajikan yang universal dan masih banyak lagi contoh-contoh yang kita lanjut apa nih? Baik, sekarang masuk ke topik 2 Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini yang agak asik nih kalau kita bahas. Kita lanjut. Baik, teori motivasi perilaku manusia ini sebetulnya ada 2 aspek ya, secara eksternal maupun secara internal. 1 dan 2 ini sama. Orang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka saya akan mengerjakan atau menghindari sesuatu. Ini karena faktor eksternal. Contoh, saya tidak akan terlambat. Nanti kalau terlambat, transport saya dipotong. Kan berarti faktor eksternal. Faktor internal, saya akan rajin masuk kelas supaya absen di kelas saya 100% hadir, biar nanti di akhir pembelajaran dapat ribet. Berarti faktor eksternal. Kemudian kalau faktor internal, yaitu menghargai diri. Jadi bagaimana diri saya memposisikan punya integritas. Saya melakukan ini karena saya ingin, bukan saya melakukan ini karena memang ini sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban saya. Lebih luas lagi,
menjadi contoh tauladan role model bagi anak-anak didik saya. Nah, ini maksudnya faktor internal. Bapak Ibu, kita sudah mulai masuk ini ya. Lanjut. Menurut Diajar Dewantara, pendidikan itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ini kadang yang kita lupakan Bapak Ibu. Kata pendidikan itu bukan kita semata-mata terlepas dari segala perintah, intimidasi, tekanan, ya. Akan tetapi bagaimana kecakapan diri kita itu untuk bisa mengatur pemerintah diri kita sendiri. Seperti tadi, kita mau melakukan sesuatu itu bukan karena faktor eksternal, tapi memang dari internal. Kita lanjut. Apa itu restitusi? Ini juga kemarin saya baru istilahnya mendengar kalimat apa kata restitusi itu ya di materi CGP. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus merawat orang lain. Kesimpulannya kita bisa lihat di kalimat yang memang di blog kita bahwa restitusi itu bagaimana siswa bisa kembali pada kelompok mereka. Ya, mereka itu jadi siswa dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya setelah berbuat kesalahan, mereka bisa bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian di dalam prosesnya itu memakai kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi bukan hanya terpaut kepada problematika, tapi bagaimana problem solving bisa diterapkan. Sehingga mereka melakukan itu punya tujuan, saya mau jadi apa besok saya ini. Saya melakukan ini loh, besok mau jadi apa. Jadi punya tujuan yang mulia. Dan termasuk bagaimana memperlakukan orang menghormati dan sebagainya. Ini beberapa ciri-ciri restitusi. Satu, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Insya Allah kalau Mario biasa seperti ini kalimat di dalam kelas Mario ya. Kita belajar biasa. Semua orang itu pasti pernah melakukan namanya kesalahan. Tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut? Kata Mario pepatahnya adalah jangan menginjak lubang yang sama. Apa saja Mario? Nah, jangan jatuh pada lubang yang sama. Yang kedua, memperbaiki bunga. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu seperti kita dialog interaktif, hati dari hati, bukan memaksa seseorang. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati. Jadi kita lebih reflektif. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Topik yang ketiga, keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas sebetulnya ini juga baru saya dengar. Kalau kita sudah biasa dalam namanya kesepakatan kelas yang kita buat biasanya sebelum KPR dengan kalau saya keyakinan kelas ini hampir sama, bahkan bisa dibilang ini sama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa harus kesepakatan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Karena untuk keselamatan. Sebenarnya kalau kita berkaca pada aturan itu bukan aturan untuk mengangkat kita, tapi aturan itu untuk bagaimana keselamatan diri kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak saat dulu kita pernah namanya pandemi COVID. Itu bukan karena
menjaga diri kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat itu pelatihan? Nah, contohnya, ya karena semua itu pertanyaan 1, 2, 3 sebetulnya adalah semua itu karena diri. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang, bukan karena mengikuti serangkaian aturan. Jadi bukan karena ikuti, tapi lebih kepada bagaimana motivasi intrinsik dari dalam untuk digerakkan. Seperti slogan moto guru bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Kalau tergerak dari dalam hati, bergerak berarti action, menggerakkan berarti motivasi. Lanjut Pak Tony. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Ya, lanjut lagi. Kita masuk materi selanjutnya. Terus. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau tadi kan pertanyaan informatifnya. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku tempatnya. Telah dipapus misalkan, kembalikan buku setelah memakai. Itu berarti maksudnya peraturan ternyata. Tapi kalau keyakinan, bila nilai kebajikan universal, tanggung jawab apapun. Misalkan kursi tanggung jawab awalnya kursi rapi, ya keluarnya harus rapi. Dan banyak lagi. Dilarang mengganggu orang lain, kalau peraturan dilarang terlambat. Tapi kalau keyakinan menghormati orang lain. Kalau terlambat ini mari menghargai waktu. Nah, kalimatnya lebih positif, kekuatan karakter. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau di keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas adalah kesehatan dan seterusnya. Ini Bapak Ibu insya Allah mulai terbuka apa perbedaan antara peraturan, apa yang dibedakan dengan keyakinan. Kita lanjut. Nah Bapak Ibu, kita selesaikan sesi kita baru ada diskusi Bapak Ibu ya. Kita selesaikan ada materi. Insya Allah sudah menunjukkan pukul 10:30 ya. Sudah 10:30. Kita lanjut. Tinggal kurang lebih 15 menit lagi. Baik, tenang Bapak Ibu. Saya sudah biasa. Baik, kita lanjut. Didukung oleh penghargaan. Bapak Ibu, ada satu judul yang bagus di sini. Didukung oleh penghargaan. Gimana caranya didukung oleh penghargaan? Yuk kita simak. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Hukuman dan penghargaan itu jadinya punya pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Penghargaan itu ternyata mendukung. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bapak Ibu kira-kira setuju ya dengan pernyataan yang saya sebutkan tadi? Ternyata penghargaan yang tadi di awal kita sepakat bahwa itu dapat meningkatkan intrinsik. Itu ternyata kalau di sini malah bisa menurunkan, malah bisa mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, merusak hubungan. Contoh merusak hubungan, karena itu analogi. Jadi contoh real. Si A dapat penghargaan guru teladan. Apakah guru-guru selain si A tadi semua responnya positif dengan penghargaan si A tadi? Belum tentu, benar tidak. Kalau saya tadi mau jawab apa, belum tentu. Ternyata Bapak Ibu respon Bapak Ibu guru yang lain selain A ya itu bermacam-macam. Ada yang responnya positif, mendukung, tapi ternyata ada yang negatif.
berupa apa pencitraan, ternyata responnya banyak. Makanya di sini dibilang penghargaan itu malah bisa mematikan kreativitas. Penghargaan malah merusak hubungan. Lanjut. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita bedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Nah, sebelum kita lihat, saya akan menerangkan perbedaan. Hukuman itu diberikan karena melakukan kesalahan. Betul kan ya? Hukuman apapun itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi harus atau dilakukan karena untuk memperbaiki keadaan atau bertanggung jawab pada apa yang dilakukan. Contoh, anak misalkan terlambat banget. Ini kenapa? Masyarakat selalu kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maksudnya adalah hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Maksudnya adalah hukuman. Murid diminta usaha 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Maksudnya konsekuensi karena apa? Memperbaiki keadaan. Kalau mencoret, konsekuensinya mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Maksudnya konsekuensi. Apa mungkin setelah tumpah langsung ditinggalkan, anak langsung keliling lapangan? Kan gak relevan gitu. Gak ada korelasinya gitu. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu dari sekolah karena tidak menggunakan sepatu kita. Nah, itu juga tidak relevan, ini masuk. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kok di sini masuknya konsekuensi Pak Kosin? PJOK itu kan pelajaran yang di situ arahnya lebih banyak ke kinestetik ya, psikomotor gitu. Makanya kalau suruh dilakukan relevan karena memang PJOK kalau mau melakukan sesuatu pasti ada namanya pemanasan, gitu loh. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi di Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi untuk memperbaiki keadaan. Membuat anak sakit, bahkan bisa sakit hati, bukan yang fisik. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu yang pendek. Gak nyaman lah suruh tulis. Kalau hukuman, anak membenci disiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, stimulus tanggapan, mendorong anak mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar lebih mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau demo sendiri. Lanjut. Baik, ini sebenarnya agak panjang ya Bapak Ibu, tapi kalau bisa terlihat Bapak Ibu ya. Kalau yang kelihatan lebih panjang nanti ada di bawahnya. Ini 2 hal, identitas gagal, identitas sukses. Ini keterkaitan sekali dengan kita sebagai pendidik. Bagaimana kita membentuk anak-anak supaya punya identitas sukses, jangan sampai identitas gagal. Hukuman itu ternyata kita terapkan adalah efeknya atau jangka panjangnya adalah membuat identitas gagal. Tapi kalau identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Tidak tahu apa ya di layar. Ada masalah. Jadinya gerak. Nah ini. Bapak Ibu nanti tidak memerlukan slide materi kalau siap kami share sehingga kita bisa perbaiki perbedaan pengertian di antara 2 hal. Contoh ini yang kita dapat semuanya. Kalau hukuman itu terjadi
sesuatu itu menjadi sangat meyakinkan harus terjadi. Kalau konsekuensi dan restitusi yang ada di identitas sukses, konsekuensi itu suatu harus terjadi untuk perbaikan akhirat. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Yang bawahnya, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak pada jangka panjang, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek, tapi restitusi menguatkan murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Kita lanjut. Oke, topik 4 percepat karena waktunya ya. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Insya Allah semuanya sama. Lanjut. 5 kebutuhan dasar. Pertama, survival. Ini pasti bertahan hidup, mulai makan dan sebagainya. Survival, bertahan hidup, semuanya pasti. Yang keempatnya, ranahnya lebih ke psikologis. Yang pertama adalah power atau kekuatan, penguasaan. Kemudian ada kebebasan, kemudian ada kesenangan, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kasih sayang dan rasa diterima itu bagian dari kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok, itu kasih sayang dan diterima. Kemudian penguasaan itu bagaimana kebutuhan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui, berprestasi dan lain sebagainya. Kebebasan itu bagaimana kebutuhan akan kemandirian, otonomi, mempunyai pilihan. Nah, itu kan mengendalikan arah hidup. Kalau kesenangan adalah kebutuhan akan kesenangan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan kalau kita hidup tidak terpenuhi dasar kebutuhan yaitu kesenangan, pasti kalau wajah kita agak sedih, terus capek, terus nangis. Makanya ini 5 kebutuhan dasar yang harus kita lengkapi. Lanjut lagi. Nah, sebelum masuk ke kontrol, kenapa sih 5 kebutuhan dasar itu harus Bapak Ibu? Dimungkinkan anak dalam melakukan sesuatu atau terjadi sesuatu itu dimungkinkan bisa jadi dari 5 kebutuhan atau 4 kebutuhan secara psikologis itu belum terpenuhi. Insya Allah Bapak Ibu di dalam contoh saya sudah sering mendapatkan. Misalkan anak murung di dalam kelas, ditanya di rumah, ternyata kebutuhan dasar kasih sayang anak itu di rumah tidak dapat. Akhirnya berefek ke pendidikan atau ke proses KPR. Dan dari banyak sekali contohnya. Topik kelima, posisi kontrol. Bapak Ibu, nah ini yang kaitannya dengan Bapak Ibu guru langsung. Ada 5 posisi kontrol yang ada cara teori. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi pembuat orang bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol manajer. Kalau kita lihat lebih dalam tentang perbedaan kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, kita bisa lihat yang menjadi rekomendasi dan relevan di dunia pendidikan adalah posisi kontrol manajer. Contoh, kalau penghukum ada anak terlambat ini datang, tahu di sini jam 7.15 atau 7.30. Bapak Ibu langsung, kamu terlambat, mana? Lari di lapangan. Ini contoh posisi penghukum. Ya, silakan Bapak. Membuat orang bersalah. Nah, ini kata-kata yang muncul di guru itu seolah-olah anak itu merasa bersalah. Ini dulu sebelum saya mendapatkan materi ini, saya juga menerangkan hal ini. Bahkan mungkin kelima-lima saya pernah terangkan, saya pernah alami bagaimana saya menjadi penghukum, membuat orang merasa bersalah atas tindakannya. Bagaimana menjadi teman, ayo bantu Bapak, yuk kita baris ya.
Kita lanjut. Ini contoh saja. Ini pernyataan-pernyataan yang kita bisa lihat perbedaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini posisi pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Kamu pasti salah. Nah, itu posisi pembuat. Ayolah lakukan bagi bapak ibu. Ayo kerjakan. Ini ternyata posisi pembuat sebagai teman. Kalau memantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Nah, mantau lihat teman-teman kamu. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menguatkan karakternya, sehingga dia tidak hanya berfokus pada problem, tapi bagaimana problem solving bisa diterapkan. Lanjut, Pak Tony. Kita lihat bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, nilai-nilai manajer, dan memperbaiki. Kita lanjut. Oke, topik terakhir Bapak Ibu, sama selain kita diskusi. Sudah jam berapa nih sekarang? 10:30. Sudah. Lebih berapa 11-nya? Lebih 7. Sama 10 menit lagi ya, 10 sampai 15 menit. Baik, topik terakhir, segitiga restitusi. Silakan Bapak lanjut. Segitiga restitusi perbaikan. Ada 3 komponen yang ada di sini. Pertama, yaitu validasi kebutuhan. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Kemudian yang terakhir adalah kelihatan, menanyakan keyakinan. Jadi ada 1, 2, 3. Validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Ini yang bisa diterapkan di dalam posisi kontrol manajemen. Oke, Bapak Ibu mohon izin, saya akan sedikit memutarkan praktek segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ini kalau masih bisa ditayangkan videonya.
Itu mati lampu. Jebule kayaknya bisa di ruang step kan yang dari project. Mati lampu ya? Dimatikan sama itu Pak Muslim. Perbaikan aja kan tiba-tiba pakai abang-abang gitu. Warung tadi nggak koordinasi server juga mesti nyala ada lagi. Dimatiin dulu. Ya, kita tadi sudah sampai ke 6 materi kan ya. Karena akhir adalah segitiga restitusi. Sebelumnya sedikit saya terangkan tentang segitiga restitusi. Bisa ditaikkan topik PPT-nya lagi. Terakhir segitiga restitusi. Iya. Oh, silakan Pak. Jadi kalau segitiga restitusi tadi kan ada 3 komponen, ada menstabilkan identitas, kemudian ada menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan. Ini kalau contoh ya, contoh anak terlambat misalnya. Ini datang 7.30, 7.15. Contoh kalimat-kalimat yang bisa kita terapkan di dalam segitiga restitusi sebagai posisi kontrol manager itu tidak langsung mengukur, tapi menerapkan 3 kalimat ini. Contoh validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kamu tentu punya alasan terlambat hari ini. Iya Pak, maaf saya semalam habis begadang misalkan, habis begadang main game dan sebagainya. Tentu punya alasan. Adakah cara yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Ya Pak, karena saya terlambat 30 menit pelajaran, berarti nanti saya insya Allah akan menyalin atau meminta bantuan ke teman untuk menjelaskan materi yang ketiga. Jadi kita validasi kebutuhannya. Kemudian menstabilkan identitas. Orang melakukan kesalahan itu pasti hampir semuanya, bukan hampir, malah justru semua manusia pasti tidak luput dari namanya kesalahan. Tetapi bagaimana cara kita memperbaikinya dengan kesalahan tersebut? Kalau kita bukan dengan contoh yang tadi, ya Pak, saya semalam begadang main game dan sebagainya. Terus ke depan bagaimana supaya kamu nanti tidak terlambat? Insya Allah saya nanti malam ini tidak akan main game lagi Pak, saya akan kurangi dan tidur tepat waktu atau tidak terlalu malam. Bahkan kalau kita lebih terus lanjut, terus nanti siapa yang akan membantu kamu, bagaimana caranya? Ini sampai betul-betul anak itu karakternya terkuatkan. Kemudian yang terakhir, kalau menanyakan keyakinan itu seperti, Mas, baru datang ya Pak, kamu sadar tidak keyakinan apa yang kamu harus perbuat? Maaf Pak, keyakinan yang hari ini saya perbuat adalah bagaimana menghargai diri sendiri, memanajemen waktu, menghargai orang lain. Itu contoh-contoh 3 kalimat restitusi yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Moga-moga Allah bermanfaat, lancar dan barokah. Bapak Ibu, di sesi selanjutnya mari bersama-sama kita buka sesi diskusi, sesi sharing. Insya Allah Bapak Ibu lebih senior daripada saya,
lebih berpengalaman. Kalau istilah Pak Doni mungkin suhunya suhu gitu ya. Suhunya dulu. Makanya saya sudah banyak belajar dari Bapak Ibu bagaimana proses empirik seperti itu. Alhamdulillah saya membawakan. Bapak Ibu, mari kita diskusi terkait dengan materi yang tadi saya sudah sampaikan. Silakan Bapak Ibu, ada yang akan diskusikan bersama. Pak Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita semangat lagi ya. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Ini memang ada konsep karena tadi ingin di luar dan di dalam. Semangat. Tepuk semangat. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi seperti yang sudah saya sampaikan karena memang pilihannya lagi, tapi poin yang saya angkat tadi disiplin, konsekuensi dan hukuman pada yang sering terjadi kan di sekolah kita gitu ya. Sebagai perumpamaan, mohon maaf. Jadi contohnya mungkin kita tadi ada kesepakatan kelas ya, kesepakatan wajib bisa ya, kesepakatan perorangan gitu. Jadi guru dengan siswa. Jadi kita manggil siswa gitu, ajak diskusi, ngobrol dan lain-lain. Bisa dengan kondisi dia bisa contoh kehadiran yang minim gitu, kehadiran yang minim atau jalan masuk di pelajaran bla bla bla. Kita memberikan dengan kondisi seperti ini artinya nanti kamu dapat konsekuensi nilainya turun ya. Bahkan ya atau bisa diarahkan masih gitu. Sehingga ya itu tadi kadang ada guru itu udah ini jalan masuknya jalan kerjain tugas atau bla 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 nilainya direndahin. Tapi sementara sistem di sekolah nilai nggak boleh turun. Artinya kan bertentangan dengan ini tadi kesepakatannya atau konsekuensinya dikasih tahu ke siswa itu nilainya nggak boleh turun. Lalu bagaimana kira-kira tanggapan kita, respon kita atau ada hubungan lain, konsekuensi lain sementara kita aja jalan ketemu dengan siswanya karena jalan masuk gitu. Sehingga kita bisa memberikan ya konsekuensinya nilai tadi sementara nilai nggak boleh turun, harus naik. Nah seperti itu kira-kira pertanyaan dari saya. Mungkin bisa ditanggapi oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dua perbedaan mengenai ada fungsi kontrol ya, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, itu kan hanya sekedar sebagai rujukan bagaimana anak tersebut bisa disiplin. Kalau kita lihat dalam kata-katanya itu katanya halus ya, bahasanya halus. Jadi tidak menyakitkan baik dari pihak anak yang maupun tuan guru. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah di sekolah kita bisa mewujudkan 5 fungsi kontrol tersebut? Segala tindakan, segala hukuman sudah kita coba, tapi
yang kita dapat ya pola yang sama. Jadi untuk tahu-tahu pasti ya masalahnya ya itu aja. Nah, jadi solusi yang terbaik ya kayaknya hukuman tegas kalau menurut saya, jangan halus-halus. Satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan acara ini saya wawasan banyak pengetahuan yang bisa diterapkan. Mungkin yang pertama saya bertanya ke Pak Koji, bagaimana pandangan Pak Koji terhadap anak-anak didik, terutama Budi Mulia ini dari segi masalah kedisiplinan dibanding sekolah. Padahal tenaga kita saja tidak sih. Ada apa yang salah seperti itu? Karena tadi sudah diutarakan sama Pak Musono, tidak jenis mengenai hukuman dan seterusnya. Mungkin tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan hukuman apakah menyalahi aturan ketika ada peraturan. Tadi kan sudah diterangkan dengan beberapa, ini ada aturan, ini ada konvensi ya. Pada dasarnya anak itu tahu sebenarnya mana yang baik, mana yang benar. Tetapi kadang anak itu tidak mau berbuat baiknya. Tahu, coba saja ketika ditanya, ini menurut kamu benar apa salah? Tapi tetap tidak. Apa hal-hal yang harus dituntut sama dengan tadi aturan menggunakan helm itu kan, ketika orang tidak menggunakan helm kan akan mengancam keselamatan. Apakah dia harus jatuh dulu baru merasakan ya, ketika jatuh gelap kepalanya kena, oh berarti dia siapa? Belum ada kesadaran seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah. kita dulu bagaimana? Wah, ini kayaknya sengaja nyerang saya. Tidak dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita kan sifatnya diskusi bersama-sama. Kebetulan forum ada di ruangan ini adalah menurut saya cukup berbobot, bukan orang-orang sembarangan. Calon kepsek ada, calon yayasan ada, dan calon sudah cukup berbobot. Jadi saya awalnya merasa minder, tapi insya Allah kita akan kolaborasi. Guru mapel ada, guru TK ada, guru fisika ada, guru seni ada, guru informatika ada, salah ada. Baik, kita coba diskusikan bersama Bapak Ibu pertanyaan dari Pak Tio terkait anak yang memang kalau bahasa saya ada keyakinan yang harus dibuka oleh anak tersebut. Itu Bapak Ibu ya, keyakinan bagaimana menghargai diri sendiri maupun menghargai orang lain. Gampangannya ya, hadir tepat waktu di sekolah, mengikuti kegiatan. Karena apa? Ternyata Pak Tio cerita ini konsekuensinya nilainya pasti akan kecil atau turun. Tapi sedangkan di sekolah punya seperti sebuah tuntutan atau sebuah aturan, nilai tidak boleh turun, paling tidak stabil, kan seperti itu. Kalau menurut Bapak Ibu, hal apa yang harus kita lakukan, kita perbaiki dalam menyikapi kejadian seperti ini? Bapak Ibu, adakah hal yang harus kita lakukan untuk menyikapi hal ini? Kalau pandangan saya Bapak Ibu ya, kita berdiskusi. Kalau pandangan saya, anak 3 hari di sekolah itu kalau kita hubungkan bagaimana praktek segitiga restitusi nanti ketika ada, pasti nanti kita akan temui Bapak Ibu. Contoh tadi menstabilkan identitas. Kita akan bertanya, anak ketika melakukan hal itu tidak hadir di sekolah, sering jarang masuk, dia punya alasan. Kata seperti itu. Cara lainnya mereka akan mengutarakan alasan, oh ya Pak, saya mungkin sakit atau saya ini, sehingga kita akan tahu. Kemudian kita bisa membimbingnya, menuntun
sampai anak apakah ini nanti bisa kita perbaiki bersama atau tidak. Ada menstabilkan identitas, ada kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau ini kita terus telusuri di segitiga restitusi ini akan sangat bermanfaat dan bisa dipraktikkan. Kalau istilahnya buat kesepakatan ini bisa. Yang dipanggil kalau bahasa di guru BK mungkin konseling. Kita cari tahu apa sih permasalahannya sehingga anak melakukan itu. Jadi kita bukan fokus pada kesalahan yang dibuat, tapi kita lihat apa yang menjadi faktor penyebab alasan sehingga anak melakukan hal itu. Ini kan bisa divalidasi kebutuhan. Terus yang terkait dengan ketika anak itu nilainya pasti turun, sedangkan konsekuensi sekolah tidak boleh turun. Nah ini bagaimana menyikapi? Sebetulnya kalau pandangan kami Bapak Ibu ya, Bapak Ibu punya kapasitas dan kapabilitas, punya tanggung jawab yang besar. Bapak Ibu memberikan nilai itu pasti sudah berdasarkan beberapa aspek. Nilai seseorang anak itu pasti Bapak Ibu sudah melihat beberapa aspek. Apakah dari praktek, dari pengetahuan, dan psikomotornya dan sebagainya. Nah terkait hal itu Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka itu sebetulnya tidak ada anak yang bodoh, tidak. Semua anak itu pintar berdasarkan karakternya atau berdasarkan kodratnya masing-masing. Kalau kita berkaca pada filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu lahir itu seperti kertas yang sudah ada garisnya, jadi bukan kertas kosong. Tugas Bapak Ibu guru itu mendidik, maksudnya mendidik itu menuntun. Kalau bahasa kertas tadi, bagaimana Bapak Ibu itu menebalkan garis tersebut, menebalkan. Jadi misalkan garisnya lurus, kita tebalkan supaya itu kelihatan lurus nyata. Itulah tugas Bapak Ibu guru sebagai pendidik maupun pengajar. Itu kodratnya dari Allah, kodratnya. Kan kalau kita mendidik harus dilihat kodrat Allah maupun kodrat zaman. Mungkin seperti itu Pak Yo. Barangkali Bapak Ibu yang lain mau memberikan masukan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Yo tadi. Mungkin ketika guru itu punya idealis, maka idealis itu tidak akan terpakai. Padahal seseorang guru itu harus punya idealisme. Contoh saja, ketika di luar pemerintahan dia idealis, ketika dia masuk di dalam pemerintahan idealisnya hilang. Mungkin kalau bisa disebutkan namanya, mungkin bisa lihat. Ya, ada orang ketika di luar pemerintahan idealis ada seperti ketika di masuk pemerintahan itu dia harus pemerintahan. Nah, bagaimana kita mensikapi, apakah kita tidak punya idealisme ini? Ketika ada usulan saran, kadang kita dianggap menjatuhkan. Padahal kritikan itu tidak hanya menjatuhkan, ya. Kritikan itu kadang ada kritikan yang bangun, bisa dibedakan. Ya, kadang kita punya masukan, kritikan dianggap menghambat, dianggap menentang pemerintahan. Bagaimana mensikapi hal tersebut? Pak Doni saya mau ngirim opini ke pikir juga. Pikir juga. Tapi memang saran garis besar apa yang dikatakan Pak Doni betul sekali. Kritik, masukan, saran itu sebenarnya tujuannya membangun posisi. Tapi jangan dinisbatkan pemerintah dan oposisi ini kayaknya pikir juga. Terlalu pikir gitu, kayaknya pelanggannya terlalu banyak kembali. Tapi memang betul kalau terkait dengan kritik saran, seharusnya itu menjadi keterbukaan kita. Ada nilai Bapak Ibu, 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru. Selain kita punya 4 kompetensi Bapak Ibu ya, kompetensi pedagogi, pribadi, sosial, maupun profesional. Kita punya 5 nilai. 5 nilai itu diantaranya 1, nilai mandiri, kemudian nilai inovatif, kemudian nilai kolaboratif,
reflektif. Kita bahas yang kolaboratif. Kolaboratif itu berarti tidak berdiri sendiri. Berarti kita ada komponen-komponen yang lain yang bekerja sama dengan kita. Gotong royong menjadi satu kesatuan. Harusnya memang seperti itu idealnya harusnya seperti itu. Jadi tidak ada istilah pemerintah dan oposisi ya. Istilah idealnya seperti itu. Nah sementara ini memang ya sementara kita berjalan seperti ini kayaknya. Memang idealnya juga harus ada kolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri. Kita pendidikan itu ada tributi ya, sekolah, masyarakat, kemudian satunya ada tributi pendidikan. Sekolah orang tua, sekolah misalnya orang tua. Nah, ini kan tidak menjadi jangan hanya orang tua saja tidak, tapi menjadi satu kesatuan. Ya, masyarakat, ya komponen sekolah, ya orang tua ini bagaimana bergendernya satu untuk menunjukkan kesuksesan. Ada sesuatu. Mungkin begitu Pak ya. Jadi karena menanggapi dari Pak Wali tadi, artinya perlunya kolaboratif dari pihak-pihak yang ada. Betul sekali. Tapi ternyata dalam prakteknya ada pihak yang kurang bisa dari kerjasama kan gitu. Apakah kita ya udah ikutin arus saja gimana lagi gitu atau bagaimana kita menanggapi hal seperti itu gitu. Karena itu di luar wewenang kita. Jadi kita berusaha di luar wewenang kita ya udahlah berapa gitu jadi akhirnya kita. Ya gimana ya aktivasinya? Iya. Memang makanya saya bilang idealisnya sebagai pendidik itu punya nilai tadi, nilai pendidik, nilai guru. Jadi harus ada. Kalau belum ada gimana Pak? Ya memang berarti harus ditumbuhkan ya Pak. Supaya ada kolaborasi. Di luar wewenang kita gitu karena kita aja pun kan wewenang kita tidak ada. Ya, untuk menemukan hal itu memang seperti tadi. Kalau kita lihat posisi kalau kita lihat tentang teori kontrol, sebenarnya yang mengontrol diri sendiri, yang mengontrol itu adalah diri sendiri. Kalau orang itu belum arah ke sana, ya orang lain tidak akan bisa mengontrol. Makanya kembali ke diri orang itu, nilai itu harus. Begitu mungkin Pak ya. Pemerintah kami ya udahlah seperti ya. Ya kita punya kewajiban seperti pengimbasan. Kalau untuk guru menggerakkan bergerak, menggerakkan. Berarti kita menggerakkan. Bagaimana supaya beliau yang belum ada nilai kolaboratif muncul, tumbuh dan berkembang nilai kolaboratif. Ini bagaimana? Saya sangat menantikan. Baik, karena waktu sangat pendek kita yang kedua ya. Terkait dengan kenyataan yang ada di sekolah dengan berbagai tindakan pelanggaran misalnya. Apakah kelima posisi kontrol itu masih relevan? Sebetulnya yang paling relevan itu adalah yang paling diharapkan itu bisa dipraktekkan adalah posisi kontrol manajer. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru menjadi manajer untuk anak-anak. Kalau kita lihat seperti perbedaannya ya, perbedaan posisi kontrol yang di 5 tadi contoh. Penutup itu kan guru-guru katanya ini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, ini udah pasti berarti penutup. Kalau membuat rasa bersama, kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Jadi seolah dia saya mengecewakan bapak ibu. Buat bersama. Kalau teman, ayo lakukanlah demi bapak ibu. Nah, ayo dibantu bapak ibu. Kalau teman tahu, coba kamu tahu tidak peraturannya di sekolah bagaimana? Apa yang sudah kamu lakukan? Tapi yang diharapkan, yang relevan dengan pendidikan adalah manajer. Contoh kata-katanya, apa yang kamu yakini, apa yang perlu kamu tingkatkan di keyakinan sekolah, bagaimana kamu perbaikinya, siapa yang kamu bantu dan sebagainya. Ini kan bagaimana membuat orang tersebut menguatkan karakter. Memang yang paling relevan adalah posisi kontrol manajer. Tapi memang kalau kita berkaca pada apa yang dilakukan, saya tadi bilang. Kalau divalidasi itu memang ada alasan. Kalau di bahasa kami, kebetulan saya adalah pendidikan, saya lebih umum bahwa segala sesuatu itu tidak serta-merta anak
sebagai yang bersama. Kadang ada elemen-elemen yang di situ sangat berperan sekali terhadap apa yang dilakukan gitu. Nah inilah yang peran besar kita, bagaimana kita membuat sinergitas sehingga jangan ada istilah anaklah yang menjadi korban. Itu Pak Naksor, insya Allah ini ke depan PR kita bersama. Gimana Pak Salam? Insya Allah oke ya. Baik, yang terakhir adalah pertanyaan dari Pak Doni. Apakah hukuman itu menyalahi aturan? Sebenarnya kalau yang berhak hukum ada instansi-instansi yang sudah legal atau resmi, yang sebenarnya mungkin yang kepolisian, Pak Hakim atau dan sebagainya. Kalau di dunia pendidikan itu yang memang menjadi relevansinya, yang menjadi anjurannya itu adalah bagaimana kita menjadi posisi kontrol. Pokoknya itu adalah konsekuensi kan memperbaiki keadaan terhadap apa yang dilakukan. Nah, misalkan tadi terlambat datang ke sekolah, terlambatnya 30 menit, berarti di dalam jam pelajaran telat 30 menit. Bagaimana perbaikinya? Berarti saya akan minta makmulan atau akan minta materi ke teman selama materi saya ketinggalan 30 menit. Atau lebih jelasnya tadi merobekkan atau mungkin memecahkan kaca orang, kaca meja mengganti dan sebagainya. Itu contoh yang bisa diterapkan. Tapi kan kalau sudah berlanjut seperti ini bagaimana? Seperti tadi Pak Masuk bilang, memang sekali lagi itu ranahnya lebih luas. Saya ranahnya itu bukan hanya kita sekolah dan tapi juga peserta pesantren, karena kita benar-benarnya rata-rata adalah berbasis pesantren. Bagaimana kolaboratif dua elemen pondok pesantren dan sekolah ditambah orang tua sehingga kebutuhan anak untuk mensukseskan pembelajaran dan proses mereka di sini di pondok itu bisa tercapai. Insya Allah seperti itu. Begitu Pak Dani ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Insya Allah cukup Bapak Ibu. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 lebih 8. Sebelum kita tutup, kita mau refleksi terlebih dahulu Bapak Ibu. Mungkin yang belum bertanya intinya Ibu Ika sudah antusias sekali. Bika, mungkin pada kegiatan hari ini apa yang Bu Bika dapatkan untuk pelajari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan ini yang bisa saya tangkap adalah motivasi, kemudian tes posisi dan ciri-ciri. Itu saja. Mungkin Bu Irma menambahkan. Apa kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya dalam melakukan kegiatan saya di sekolah. Lebih fokus ke anak-anak itu, dan kita harus fleksibel ya Pak ya. Kita harus memahami juga, tapi yang kadang-kadang kita juga harus tegas dalam mengatur anak. Alhamdulillah ada satu. Alhamdulillah jazakumullah Bapak Ibu atas partisipasi dalam kegiatan hari ini. Diskusi saya telah jazakumullah. Insya Allah cukup dalam rangkaian yang sudah kita lakukan dan yang akhir. Dari kami pribadi dan berikutnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk lebih barokahnya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل أولادنا وأولاد صالحين حافظين للقرآن والسنة مقربين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا لنا تناولا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أمورنا اللهم بارك لنا في أهلنا اللهم بارك لنا في مدرستنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في بيوتنا اللهم بارك لنا في مجلسنا اللهم بارك لنا في أهلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة